Hai, halo, assalamualaikum, apa kabar? Sehat, bahagia, dan berkecukupan ya, amin ya robbal alamin. Teman-teman lagi ngapain hari ini? Mudah-mudahan apapun yang sedang teman-teman hajatkan ya, yang diinginkan akan segera hadir, amin. Saya pernah nggak kita bingung pilih pakaian saat kita mau keluar rumah, padahal lemari penuh, bahkan di mana-mana. Atau kadang kita ngerasa nggak ada satupun gitu baju yang cocok buat dipakai saat itu. Mungkin situasi kayak gini sering terjadi ya sama hidup kita. Nah, kalau situasi udah kayak gini, tapi kita juga masih terus aja beli baju yang lamanya nggak dikeluarin, di lemari makin numpuk, dibuang. Membuang pakaian begitu aja juga kayaknya kurang bijak ya, karena itu artinya kita menambah jumlah limbah kain. Kita udah sering dengar ya bahwa semua apapun yang kita punya itu nanti akan ada hisabnya. Kalau teman-teman ada yang bilang, iya sih bun sering dengar, tapi ngomong-ngomong hisab itu apa sih? Hisab itu adalah proses perhitungan amal ya. Kita semua akan melalui proses yang satu ini. Dalam hisab ini kita juga akan ditanya dari mana kita mendapatkan barang-barang yang kita punya dan kemana kita menggunakannya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan khususnya dari yang kita pakai ini. Kayak misalnya pakaian yang menumpuk dan tidak pernah dipakai akan dikenakan pertanggungjawaban. Pakaian yang dipakai bisa jadi saksi kemuliaan juga. Pakaian yang dipakai untuk sholat, untuk beribadah itu pasti akan lebih baik. Dan pakaian yang hanya dipamerin di depan manusia, nggak dipakai untuk ibadah, pasti nanti pertanggungjawabannya akan lumayan berat. Kalau saran dari Ustadz Adi Hidayat, gunakan semua pakaian yang kita punya untuk sholat. Minimal mereka semua bisa jadi saksi. Ya Allah, saya pernah digunakan untuk sholat oleh fulan. Hisabnya akan jadi ringan, insya Allah. Ngomong-ngomong, apa sih yang bisa kita lakukan supaya nggak tambah berat tanggung jawab kita nanti, terutama masalah pakaian ini? Yang pertama tentu aja batasi konsumsi pakaian. Konsumsi di sini bukan berarti dimakan ya. Artinya kurangi membeli pakaian baru jika pakaian di rumah masih layak dipakai. Apalagi kalau kita termasuk orang yang sayangan untuk ngasih pakaian ke orang lain. Lalu selain itu, nggak usah terlalu ngikutin mode. Karena kalau kita terlalu ngikutin tren gitu ya, tren itu kan terus berputar ya, nggak akan ada habisnya kalau kita terus-terusan ngikutin. Ya, supaya lebih jelas lagi, ini ada beberapa tips untuk mengatasi pakaian yang menumpuk dan tentunya sudah tidak terpakai ya. Yang pertama itu adalah seleksi pakaian. Ini udah pasti harus dilakukan. Kita bisa siapkan 3 tempat ya, jadi satu untuk pakaian yang memang masih mau kita pakai, yang satunya lagi yang bisa diberikan ke orang lain atau didonasikan, dan yang satu memang yang sudah tidak layak, nggak bisa dipakai gitu ya, nggak mungkin dikasih ke orang lain. Ya kalau udah seleksi pakaian, misalnya nih ada pakaian yang kita udah nggak mungkin dipakai tapi barangnya masih bagus gitu ya, bahannya warnanya masih bagus. Mungkin teman-teman bisa untuk mendaur ulang ya. Nah, yang punya kreativitas untuk bisa mendaur ulang barang-barang, baju juga bisa nih didaur ulang. Kalau kayak kita lihat di channel-channel YouTube gitu ya, ada kayak misalnya kemeja masih bagus gitu, kemeja orang dewasa, lalu digunting akhirnya bisa jadi dress untuk anak-anak kayak gitu. Seru ya kalau punya kreativitas. Kalau saya sendiri jujur nggak punya kreativitas itu, makanya saya kalau pakai baju dipakai sampai bener-bener bosen, sampai bener-bener robek-robek nggak bisa dipakai karena nggak bisa daur ulang. Selain itu kita bisa pilih untuk mendonasikan. Pastikan baju yang masih layak ya, jangan berikan pakaian yang bahkan kita sendiri malu untuk memakainya. Dan pastikan memang orang yang kita kasih itu yang butuh. Jangan kasih ke yang kurang tepat karena itu nanti ujung-ujungnya akan mubazir juga. Misalnya nih, saya kasih bun bajunya dan dia terima, saya pikir dipakai, ternyata dipakainya buat keset. Padahal saya waktu pakai itu baju hati-hati banget karena harganya lumayan mahal juga. Malah trauma ya, curcol siapa tuh. Lalu ada juga dengan menjualnya kembali. Ini bisa jadi ide usaha ya buat kita. Sekarang banyak ya bisnis jual pakaian second ya. Bahkan ada semacam komunitasnya gitu. Di daerah teman-teman ada nggak yang tempat khusus yang mungkin terkenal menjual khusus barang-barang yang masih layak pakai gitu? Kalau di Jakarta nih ada yang terkenal tuh Pasar Senen ya, tempat thrifting paling asik deh di situ. Banyak pakaian-pakaian second yang masih bagus-bagus banget. Kabarnya itu sih impor ya, pakaian impor. Lalu kalau untuk barang-barang second lainnya,
Yang selain pakaian ada segala macam ada di situ. Itu di Jatinegara, adanya di Jakarta Timur. Kalau teman-teman mungkin di daerah saya nggak ada bun yang jual-jual pakaian bekas. Kalau saya mau jual pun rasanya malu. Teman-teman mungkin bisa cari ya. Sekarang online banyak kok tempat-tempat untuk jual pakaian second yang masih bagus-bagus tentunya. Dari semua tips yang ada tadi, kalau menurut saya yang pertama banget harus dilakukan itu adalah sortir pakaian. Gitu ya, dan ini sortirnya nggak bisa sekali, 2 kali, harus sering-sering. Karena kadang-kadang mood kita aja mempengaruhi gitu ya. Mempengaruhi kita ketika ngambil keputusan baju mana aja sih yang mau kita pakai, ini masih bisa nih. Nah beberapa bulan kemudian ketika mood kita beda, bisa beda lagi tuh keputusannya. Yang tadinya ngerasa ini masih bisa dipakai, sekarang terus oh iya badan saya sekarang udah nggak segini lagi. Udah segitu. Nggak cukup, akhirnya bajunya dikeluarin. Jadi ya jangan bosan-bosan, jangan ngerasa capek untuk sortir pakaian. Ketika kita udah berhasil sortir pakaian, misalnya udah berjalan berapa lama gitu ya, terus kita kepikiran pengen deh punya baju baru gitu. Silakan aja, boleh, ada rezeki beli baju baru, tapi harus diingat bahwa berarti kita harus siap-siap mengeluarkan baju yang ada di lemari kita. Artinya kita beli baju 2 setel misalnya, berarti ada baju lama 2 setel juga yang harus kita keluarkan. Jadi jumlah yang ada di lemari kita itu nggak nambah, karena dari kita beli 1 setel, 2 setel, lama-lama nanti numpuk lagi, berantakan lagi. Tanpa sadar, semakin banyak kita punya pilihan, semakin sulit untuk menentukan gitu ya. Contohnya di sini pakaian, semakin kita banyak punya pakaian, semakin susah kita menentukan mau pakai yang mana. Tapi coba deh bayangin kalau misalnya kita lagi pergi kemana cuma bawa baju beberapa setel, kita akan lebih mudah untuk milih gitu ya. Cap cip cup, udah bisa milih. Satu hal lagi, mumpung saya lagi ingat, saya pernah dengar satu kajian gitu ya. Ustazah bilang kalau kita punya sesuatu yang bagus di rumah tuh dipakai. Kayak baju yang bagus pakai buat sholat gitu ya. Kayak misalnya kita punya peralatan makan, pakai untuk makan sehari-hari. Jangan cuma disimpan di lemari aja. Pokoknya untuk semua barang apapun yang kita udah punya, yang kita udah sanggup beli, dinikmatin, karena itu adalah salah satu bentuk syukur kita. Allah udah ngasih kemampuan kita untuk memiliki itu. Allah udah ngasih kita kemampuan untuk bisa membeli barang tersebut. Terus kenapa kita beli dan kita malah simpen gitu? Misalnya piring gitu, perabotan, oh ini mahal, jangan dipakai untuk sehari-hari, sayang, takut pecah gitu. Kan kita beli untuk pakai kan, bukan untuk dipajang gitu ya. Terus kenapa malah perabotannya itu kita simpen, kita sayang-sayang, nggak boleh dipakai, kita nggak boleh dipakai orang lain, dan kita malah pakainya tuh piring-piring hadiah. Hadiah dari deterjen, hadiah dari apalah gitu ya. Pakai aja, jangan sayang-sayang. Buat apa sih? Emang kita beli segala sesuatu tuh buat dipajang, atau bahkan mungkin untuk disimpan aja di lemari, terus lemarinya ditutup, nggak ada satupun yang bisa menikmati itu, nggak ada satupun yang bahkan bisa ngelihat itu. Nah teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Tereska Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.